Semakin bertambahnya usia, tentu saja tingkat kesuburan juga semakin menurun. Namun bukan tidak mungkin bagi wanita di atas 40 tahun untuk memiliki buah hati. Kondisi ini tentu saja lebih berisiko bila dibandingkan kehamilan di bawah 35 tahun. Nah, apa saja tantangan kehamilan di usia 40-an? Kita saksikan dalam Instagram Live Nutrimax Indonesia. Sahabat-sahabat Nutrimax, topik kita malam hari ini adalah tantangan hamil di usia 40-an. Nah, Dok, semakin bertambah usia, pastinya tingkat kesuburan semakin menurun ya. Dok, berapa persen sih peluang kehamilan di usia lebih dari 40? Banyak banget nih, Dok, yang usianya ternyata malam ini memang lebih dari 40-an. Gimana, Dok? Berapa persen? Jadi topiknya menarik sekali. Mungkin sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita juga memahami bahwa pada seorang perempuan itu memiliki cadangan telur yang terbatas. Jadi ketika dia dilahirkan, dia memiliki cadangan telur yang akan terus menurun sepanjang hidupnya. Jadi semakin meningkat usianya, maka cadangan sel telur seorang perempuan itu akan semakin berkurang. Itu secara alami seperti itu. Berbeda dengan pria. Produknya terus berjalan ya sepanjang hidupnya ya, sperma itu terus diproduksi. Kalau seorang perempuan dia hanya punya cadangan telur diproduksi pada saat dia dalam kandungan ibunya, habis itu dia nggak ada tambahan lagi. Tapi cadangan akan sampai nanti dia memasuki usia menopause, sehingga kita harus memahami bahwa konsep cadangan telur pada seorang perempuan di mana itu akan semakin menurun manakala seorang perempuan akan makin bertambah usianya. Pada saat lahir, seorang perempuan itu akan memiliki cadangan telur sekitar 1-2 juta telur. 1-2 juta. Oke. Saat memasuki usia menstruasi pertama kali, ya, memasuki pubertas, maka sel telurnya yang tersisa tinggal 400.000 yang ya. Nah, 400.000 inilah yang akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu, dan puncak penurunan yang paling signifikan itu terjadi pada usia 35-37 tahun, di mana penurunannya semakin drastis. Di mana usia 37 tahun cadangan telurnya hanya tinggal 25.000 kira-kira. Nah, inilah kesalahannya. Mengapa kita seringkali mendengarkan bahwa pada seorang perempuan ketika menginjak usia 35 tahun ada tantangan yang muncul ya terkait dengan hamil maupun kehamilannya. Nah, lalu jumlah cadangan telur ini juga mempengaruhi kualitas sel telur yang tersisa ya, semakin turun juga. Maka itu kita bisa melihat terjadi angka kehamilan yang menurun pada seorang perempuan per siklusnya manakala ia menginjak usia 35 tahun, terutama apalagi 40 tahun. Kalau orang perempuan yang berusia 30 tahun itu atau 20 tahunan lah ya, peluang kehamilannya per bulan ya itu per siklus kira-kira bisa 30-40%. Manakala ia menginjak usia 30 tahun, maka itu peluang kehamilannya per siklus itu sekitar 20%. Nah, pada saat yang menginjak usia 40 tahun, peluang kehamilan menjadi hanya tinggal 5% per bulan. Dalam sebulan ada 20 perempuan lagi pengen hamil, kalau semuanya berumur 40 hanya 1 dari 20, jadi 5% saja untuk hamil secara alami. Itu ini perlu dipahami oleh seluruh pasangan suami istri sehingga merencanakan atau menyusun perencanaan kesehatan keluarga dan reproduksi yang baik untuk kedepannya. Karena kan kita tahu di masa kini semakin maju peran perempuan di berbagai bidang ya, kita sekali melihat bahwa semakin banyak ibu-ibu atau perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia yang mungkin di atas 30 tahun atau juga memutuskan untuk hamil di atas 30 tahun. Nah, ini ya kan boleh-boleh aja mempunyai perencanaan dulu, mau kerja dulu atau apapun rencananya perlu dibicarakan karena ada hal-hal yang terjadi secara alami di tubuhnya. Jadi karir atau finansial atau apapun
masalah cadangan telur ini bisa diskusikan juga sama suami sehingga bisa menyusun perencanaan dan tahu harus kemana. Nah, selain peluang kehamilan yang menurun, semakin meningkat usia, dengan demikian terjadi peningkatan angka kejadian gangguan kesuburan, ya. Kalau pada perempuan yang berusia 20-30 tahun, mungkin gangguan kesuburan itu dialami sekitar 15%, 1 dari 6. Tapi manakala seorang menginjak usia 35 tahun ke atas, maka dia meningkat menjadi 1:3. Sehingga terjadi peningkatan gangguan kesuburan. Selain gangguan kesuburan, juga terjadi peningkatan angka kejadian keguguran. Kenapa? Karena terkait dengan kualitas sel telur, ya. Jadi semakin menurun peluang kehamilannya, gangguan kesuburannya juga meningkat, kemungkinan dia keguguran, ya. Kalau umur 40 tahun itu kemungkinan dia untuk mengalami keguguran sekitar 40-50%. Dibandingkan pada usia lebih muda sekitar 10-15%. Maka itu dengan kita menyadari kondisi-kondisi seperti ini, setidaknya kita bisa melakukan persiapan secara optimal bagi pasangan suami istri. Gitu. Oke, ya. Nih baru pertanyaan pertama loh. Jadi kalau usia udah 40-an itu peluangnya berapa persen? Berarti tinggal 5% ya, Dok, ya? Ya, secara alami, ya. Secara alami. Oke. Nah, artinya kalau misalnya nih yang belum hamil sekarang tapi usia sudah 40-an, tadi seperti dokter bilang, buru-burulah melakukan perencanaan kehamilan kalau memang ingin memiliki buah hati, ya, Dok, ya? Ya. Oke. Dok, tadi kan ngomongin cadangan sel telur udah. Kemudian kalau hormon itu, Dok, di usia 40-an otomatis juga hormonnya udah berubah, makin berkurang juga atau terganggu gitu, Dok? Ya, kalau konsep hormonal sebenarnya gini, selama seorang perempuan masih memiliki cadangan telur yang cukup, maka fungsi hormonalnya juga akan berjalan dengan normal, gitu ya. Usia 40 tahun beresiko mengalami berbagai keluhan-keluhan gangguan hormon yang terkait dengan pematangan sel telur, karena cadangan telurnya juga sudah menurun, ya. Itu juga, tapi nggak lantas kalau umur 40 pasti imbalan pasti kacau hormon. Enggak, ya. Jadi peningkatan resiko, tapi perlu dilihat satu persatu. Oke. Dok, kalau untuk yang suaminya nih, Dok, untuk kualitas spermanya, meskipun tadi sperma diproduksi terus-menerus, apakah ada juga seiring pertambahan usia, kalau perempuannya, ibunya udah 40 tahun, suami udah 45 tahun gitu, ada pengaruh juga nggak? Kualitas spermanya juga makin menurun, Dok? Nah, memang kalau pada pria ada kaitannya antara usia semakin tua dengan produksi spermanya, tapi pada pria itu tidak akan sampai 0 sekali, kecuali ia mengalami suatu kondisi medis atau apa ya, permasalahan. Tapi pada umumnya pria yang sehat normal-normal saja tidak akan seperti perempuan pada saat umur 40 habis sperma. Enggak. Jadi itu perlu kita lihat lagi. Dan kasusnya beda. Kalau pada perempuan, keterbatasan cadangan telur itu menjadi semacam pertimbangan kita untuk merencanakan terapi apa yang bantu segera mungkin untuk hamil. Tapi kalau pada laki-laki, patokannya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan analisis sperma masih normal, ya kita tidak perlu melakukan intervensi lebih jauh, karena itu tidak selalu terkait dengan usia dan tidak ada yang namanya sperma 0 begitu, ya. Kira-kira gitu. Oke. Dok, kalau idealnya nih berapa bulan sebelumnya nih kita preparing gitu untuk melakukan program hamilnya, supaya ini kita kan berkejaran dengan waktu tadi terkait cadangan sel telurnya. Nah, idealnya berapa bulan sebelumnya kita menerapkan gitu gaya hidup sehat kita, atau kita preparing untuk finansial tentunya juga disiapkan. Berapa bulan sebelumnya, Dok, bagusnya nih? Ada dua hal. Yang pertama, pada pasangan yang baru menikah, misalnya seperti itu. Pada pasangan yang berusia 35 tahun ke bawah,
selama dia tidak memiliki masalah gangguan haid atau masalah medis tertentu, itu boleh menunggu selama setahun. 1 tahun. Melakukan hubungan seksual secara teratur, maka dalam setahun 85% akan hamil secara alami. Tapi bagi pasangan baru menikah, itu pasangan yang ingin merencanakan anak kesekian misalnya, tapi ya istrinya itu di atas 35 tahun, sebaiknya datang ke dokter lebih cepat, tidak menunggu setahun ya. Bahkan ada banyak sekarang pasangan yang telah datang ke dokter kandungan di saat ia sebelum menikah atau baru menikah langsung datang. Sangat baik sekali, karena itu menjadi momen untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai langkah ke depan apa yang dilakukan ya. Jadi itu yang pertama mengenai baru menikah. Yang kedua mengenai persiapan kehamilan itu sendiri. Jadi kita tahu namanya persiapan kehamilan itu adalah persiapan prakonsepsi. Ya, prakonsepsi sebenarnya adalah suatu rangkaian kegiatan atau rangkaian program yang dijalankan oleh pasangan suami istri agar si ibu nanti dapat mendapatkan kehamilan dengan kondisi yang optimal, ya, tubuhnya siap untuk hamil, layak untuk hamil, sehingga diharapkan dia akan mendapatkan kehamilan yang sehat dengan janin yang sehat, ya, serta menjalani kehamilan sehat tanpa komplikasi, menjalani persalinan sehat tanpa komplikasi, sehingga ia bisa menyusui sampai menyapi dan juga untuk perencanaan reproduksi selanjutnya, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang kita siapa prakonsepsi. Nah, kalau ditanya mulai kapan, ya mulai sedini mungkin ya. Kenapa sih? Karena persiapan prakonsepsi itu adalah gaya hidup sehat ya. Jadi kalau ditanya kapan mulai gaya hidup sehat, ya mulai sedini mungkin kan. Mau hamil ya mulai sekarang. Jadi yang diperhatikan adalah konsep itu, bergaya mulai sedini mungkin, sesegera mungkin. Nah, kalau mengacu kepada kualitas sel telur sendiri, biasanya setidaknya 3 bulan sebelum perencanaan kehamilan atau sebelum hamil kita sudah mulai mempersiapkan diri minimal ya. Kenapa? Karena sel telur yang dihasilkan oleh seorang perempuan di hari ini itu adalah hasil perkembangan sel telur yang berbulan-bulan, sekitar 3 bulan sebelumnya. Jadi, memulai pematangan dari bibitnya sampai menjadi matang yang dilepaskan itu butuh waktu 3 bulan. Maka itu diharapkan mulai bergaya hidup sehat 3 bulan mendatang dia akan memiliki peluang untuk menghasilkan sel telur yang sehat. Begitu juga laki-laki ya, sperma itu butuh waktu sekitar 9 hari ya, satu siklus pembentukan sperma itu sampai dia mampu membuahi, dilepaskan itu 3 bulan juga. Jadi paling tidak 3 bulan sebelum ingin hamil itu sudah mempersiapkan diri untuk hamil gitu. Iya, nah ngomongin gaya hidup sehat nih dok, kan ada tuh yang saraninya begini begitu. Nah sebenarnya kalau dari dokter sendiri nih dok, gaya hidup sehat itu detailnya seperti apa? Misalnya nih, kalau di kalangan ibu Jen, nah untuk promil tuh katanya harus minum jus 3 Diva. Kemudian, harus hindari rokok, alkohol. Nah detailnya nih dok, maksudnya orang harus ngikutin satu atau ada khusus dari dokter, yang penting ada kandungan ini makanannya atau gimana gitu dok? Jadi yang pertama,